Selamat sore teman-teman pencinta bola dan single bet dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi ke prediksi malam ini, yakni di tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2023 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas untuk prediksi malam ini, jangan lupa bergabung dulu di betting online yang paling aman dan terpercaya, yakni di Hidden Bet ya. Oke, dan untuk cara kalian join atau bergabung, silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya tidak basa-basi lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini, dimana seperti biasa saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan. Satu laga dari laga persahabatan antara Jerman dengan Ukraina, sementara 4 laga saya ambil dari Liga Profesional Argentina ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari pertandingan persahabatan antara Jerman dengan Ukraina, di sini saya lihat dari peluang kemenangan memang terlihat masih ke tuan rumah, yakni Jerman ya. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir dari Jerman tampil cukup bagus, di mana di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan ya dari Belgia dengan skor 3-2. Sedangkan untuk Ukraina sendiri juga tampil cukup bagus, 2 kali menang, sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Inggris dengan skor 2-0. Oke, dan sementara Jerman sendiri bermain di kandangnya sendiri terbilang cukup bagus, 2 kali win, sementara 3 kali loss. Sedangkan untuk Ukraina sendiri juga bermain menjalani laga tandang juga cukup bagus, 3 kali win dan 2 kali loss ya. Oke, untuk head-to-head antara Jerman dengan Ukraina, di mana di keempat pertemuan ya dimenangkan oleh Jerman ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan keseluruhan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Jerman dengan Ukraina. Jadi saran saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Ukraina dengan menahan Jerman ya di 1/3/4 atau hampir 2 gol, dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sah ya. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya dari Liga Profesional Argentina. Ada Newell's Old Boys akan berhadapan dengan Union de Santa Fe ya. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat cukup besar ke tuan rumah, yakni Newell's Old Boys. Sementara dari Newell's Old Boys ada 4 pemainnya yang akan absen, sementara dari Union de Santa Fe juga terlihat 1 pemain yang akan absen ya. Dan 5 pertandingan terakhir dari Newell's Old Boys tampil cukup bagus, di mana di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas Santos ya dengan skor 2-1. Sedangkan untuk Union de Santa Fe juga tampil cukup bagus, 3 kali win, sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas Gimnasia LP dengan skor 2-0 ya. Oke, untuk Newell's Old Boys bermain di kandangnya sendiri dengan sangat bagus, 4 kali win dan hanya 1 kali seri. Sedangkan Union de Santa Fe juga cukup bagus, 2 kali win, 1 kali seri dan 2 kali loss ya. Oke, untuk head-to-head antara Newell's Old Boys dengan Union de Santa Fe, di mana Newell's Old Boys meraih 2 kali kemenangan, sementara Union de Santa Fe 1 kali win dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Newell's Old Boys ada di peringkat 11 dengan 27 poin, sedangkan untuk Union de Santa Fe saat ini ada di peringkat ke-27 dengan 18 poin ya. Oke, dari sedikit ringkasan keseluruhan 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara kedua tim, jadi saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Newell's Old Boys, cukup di dekat min 1/4 gol dan di over 1/3/4 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika sah. Oke, selanjutnya ada San Lorenzo akan berhadapan dengan Central Cordoba. Di sini peluang kemenangan masih terlihat cukup besar ke San Lorenzo sebagai tuan rumah. 1 pemain dari San Lorenzo yang akan absen dan 1 pemain juga dari Central Cordoba yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari San Lorenzo, di mana di laga terakhirnya meraih hasil imbang 0-0 atas Palestino ya. Sementara untuk Central Cordoba di laga terakhirnya meraih kemenangan ya 2-0 atas Huracan ya. Oke, San Lorenzo bermain di kandang sendiri juga cukup bagus, 2 kali win dan 3 kali seri. Sedangkan untuk Central Cordoba menjalani laga tandang juga terbilang cukup bagus, 2 kali win, 2 kali seri dan hanya 1 kali loss. Head-to-head antara Central Cordoba dengan San Lorenzo, di mana Central Cordoba 2 kali win, sementara San Lorenzo hanya 1 kali win ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini San Lorenzo ada di peringkat ketiga dengan 36 poin, sedangkan Central Cordoba ada di peringkat 15 dengan 23 poin ya. Oke, setelah kita bahas untuk kelima laga atau ringkasan keseluruhan untuk 5 laga terakhir antara San Lorenzo dengan Central Cordoba, jadi saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil San Lorenzo cukup di dekat min 1/4 gol dan di under 2/4 gol ya. Oke, teman-teman silakan diambil. Selanjutnya ada Benfield akan berhadapan dengan River Plate ya. Di sini peluang kemenangan masih terlihat ke tim tamu yakni River Plate. 3 pemain dari Benfield yang akan absen, sementara dari River Plate juga terlihat ada 5 pemain yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. 5 hasil pertandingan terakhir dari Benfield, di mana di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Racing Club dengan skor 2-0, sedangkan untuk River Plate sendiri di laga terakhirnya meraih kemenangan atas Fluminense dengan skor 2-0. Oke, untuk Benfield sendiri bermain di kandangnya sendiri cukup bagus, 2 kali win, 1 kali seri dan 2 kali loss. Sedangkan untuk River Plate menjalani laga tandang belum pernah menang ya, 3 kali seri dan 2 kali loss ya. Sedangkan untuk head-to-head antara River Plate dengan Benfield, River Plate 3 kali menang, sementara Benfield hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini
untuk kedua tim ya, dimana untuk River Plate saat ini ada di peringkat pertama dengan 41 poin, sementara untuk Benfield saat ini ada di peringkat ke-26 dengan 18 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan keseluruhan untuk 5 pertandingan terakhir antara Benfield dengan River Plate, jadi saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni River Plate, cukup di dekat min 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Oke, untuk prediksi yang terakhir ada Instituto akan berhadapan dengan Racing Club ya. Di sini peluang kemenangan masih tipis ke Instituto ya sebagai tuan rumah. Satu pemain dari Instituto yang tidak akan bermain atau absen, sedangkan dari Racing Club terlihat 3 pemain yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari Instituto di mana tampil cukup bagus, di laga terakhirnya meraih kemenangan atas Deportivo Riestra dengan skor tipis 2-1. Sedangkan untuk Racing Club sendiri di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Flamengo RG dengan skor 2-1 itu. Oke, untuk Instituto bermain di kandangnya sendiri juga cukup bagus, 2 kali win, 2 kali seri dan hanya 1 kali lose. Sedangkan untuk Racing Club sendiri menjalani laga tandang hanya 1 kali win, 1 kali seri dan 3 kali lose. Oke, untuk head-to-head antara Instituto dengan Racing Club di mana kedua tim baru bertemu 3 kali, dan 2 laga dimenangkan oleh Racing Club dan 1 laga dimenangkan oleh Instituto ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Racing Club ada di peringkat 17 dengan 22 poin, sementara Instituto ada di peringkat ke-21 dengan 21 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit penjelasan atau ringkasan keseluruhan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Instituto dengan Racing Club, jadi saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Instituto, cukup di dekat 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya teman-teman, silahkan diambil jika sah dia. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil. Dan jika masih merasa ragu, silahkan diambilkan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.